wawancarai? Ya, terkenal. Sebelumnya, kalau boleh tahu nama ibu siapa, lalu nama anaknya siapa, sekarang anaknya sedang di kelas berapa? Oh, nama saya Ibu Resmina. Saya mempunyai anak bernama Siti Denisa yang sedang duduk di kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Saya izin mewawancara Ibu terkait pembelajaran yang dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, bagaimana sih pendapat Ibu terkait pembelajaran yang asalnya dilaksanakan secara luring, kemudian dilaksanakan secara daring? Bagaimana pendapat Ibu akan hal itu? Pendapat saya selaku orang tua, jika pembelajaran daring itu mungkin anak-anak tidak lebih memahami ya. Selain itu anak-anak juga tidak akan lebih berkonsentrasi gitu dalam pembelajaran. Jadi kurang efektif ya. Lalu bagaimana sih peran Ibu ketika mendampingi anak Ibu dalam pembelajaran daring? Apakah diawasi dari awal hingga akhir atau hanya ini ada tugas lalu dikerjakan nanti dikirim ke gurunya atau seperti apa peran Ibu? Saya selaku orang tua kalau mendampingi anak itu dari awal pembelajaran hingga akhir dan diserahkan kepada gurunya. Jadi diperiksa dulu gitu ya? Diperiksa dulu. Lalu apa saja sih kendala yang Ibu hadapi ketika pembelajaran daring? Apakah misalnya anaknya rewel atau kendala kuota seperti apa sih? Kalau kendalanya mungkin anak kurang berkonsentrasi, lalu mungkin kuota juga, lalu jaringannya mungkin yang sinyal seperti itu. Pembelajaran daring itu meliputi WA, Google Classroom, Zoom, lalu ada juga Google Meet ya. Nah, di sini saya akan mengajarkan Ibu sedikit tentang pembelajaran yang ada di Google Classroom. Nah, Google Classroom ini gunanya untuk share materi, lalu form tugasnya tuh di sini khusus. Kalau di WA kan hanya melalui japri ke gurunya. Kalau misalnya di Google Classroom ada form khusus, misalnya mengumpulkan tugas ini langsung ada di tempatnya itu seperti itu. Lalu kalau misalnya untuk Zoom ini digunakan untuk biasanya kan kalau misalnya siswa itu hanya di WA kirim foto saja seperti itu. Kalau misalnya di Zoom bisa bertatap muka dengan guru-gurunya, dengan teman-temannya, jadi anak tidak terlalu jenuh. Pembelajaran yang diharapkannya mungkin kedepannya mungkin pandemi segera berakhir, terus anak-anak bisa kembali lagi ke sekolah, karena di sekolah mungkin belajarnya lebih maksimal. Jadi harapannya ya mudah-mudahan pandemi cepat berakhir gitu ya Bu ya. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia untuk wawancara. Mohon maaf jika dalam wawancara ini ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang maksimal. Mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kata Ibu satuan nama satuannya. Jadi dari angka yang paling belum. Tadi udah yang ininya bapak tulis berarti yang mana yang belum? Sebelumnya, perkenalkan saya Rosalia, mahasiswa dari Siliwangi sedang melaksanakan PKN. Saya ingin mewawancarai Ibu terkait pembelajaran yang dilaksanakan pada saat pandemi ini. Ya, yang pertama pertanyaannya, bagaimana sih pendapat Ibu terkait pembelajaran pada masa pandemi yang sebelumnya dilaksanakan secara tatap muka, kemudian sekarang dilaksanakan secara daring? Bagaimana pendapat Ibu? Ya, terima kasih Neng Bila. Saya ikut mewakili mungkin semua orang tua yang ada di rumah ya. Menurut saya pembelajaran daring saat ini kurang efektif karena kan
kadang tidak semua orang tua bisa mengerti dan memahami pelajaran sekarang, jadi kurang begitu efektif dan kurang begitu kena sama anak-anaknya cara pembelajarannya, pemahamannya dan lain-lain gitu. Jadi Saya kurang efektif ya, Ya. dari ya, dan belum lagi bagi orang tua yang ibunya bekerja itu tidak, jadi bagi waktu minta waktu sama sekali. Mending kalau orang tuanya kerja marketing ya di rumah, jualan di rumah, tapi kalau yang kerja kantoran kan kasihan untuk pabrikan, jadi lebih merepotkan gitu. Lalu menurut kan tadi kurang efektif. Kendala apa aja sih yang ibu rasakan ketika pembelajaran dari itu? Yang pertama seperti pembagian waktu ya yang jelas ya, kan yang kerja itu jelas sama pembagian waktu. Yang kedua, pemahaman kita sebagai orang tua kadang tidak mengerti, apalagi yang udah menengah SMP sana, mungkin SD, kadang yang SD kelas 4 juga udah orang tuanya itu kan udah malas mikir ya, kerasa sama saya, jadi terus terasa sulit padahal tidak sesulit yang dipikirkan. Terus yang ketiga, kadang-kadang si anaknya rewel. Nggak, iya, jadi yang ketiga seperti itu, anaknya kadang-kadang tidak kooperatif gitu ya, kadang rewel, mudinya lagi jelek, jadi kan merepotkan juga. Beda sama yang diajar guru langsung mau tidak mau, suka tidak suka, kan anak merasa tanggung jawab dan berkewajiban. Beda sama orang tua sendiri, ada mamah ini, kadang-kadang jadi manja dan lain-lain gitu. Lalu saat pembelajaran dari ini, peran ibu itu bagaimana mendampingi anak pembelajaran dari itu? Mendampingi dari awal hingga akhir kah, atau hanya ini ada tugas terus nanti dikumpulkan dicek seperti itu, atau gimana? Kalau saya sendiri tergantung situasi, karena saya juga bekerja kebetulan freelance, jadi kadang-kadang kalau ada waktu senggang saya dampingi gitu. Kalau enggak ya saya ini tugasnya ini kirim lewat HP bapaknya atau HP kakaknya. Tapi kalau pelajaran tertentu seperti matematika, saya merasa perlu pemahaman khusus dan bimbingan khusus, soalnya kadang-kadang perkaliannya masih error, kadang-kadang pemahamannya juga bertelit, kadang kurang teliti, dan seperti itulah kayak kendalanya sih sebenarnya. Lalu gurunya kan memberi tugas nih, apakah gurunya memberikan materi langsung terus diberikan tugas atau diberikan penjelasan terlebih dahulu ketika memberikan tugasnya? Enggak, kadang cuma dikasih kerjakan tugas, kasih screenshot aja, atau kasih PDF-nya, atau kasih di classroom-nya Tapi gitu. tidak diberikan penjelasan oleh Secara langsung lewat Zoom enggak, biasa cuma kasih ini, paling lewat video aja, dikirim videonya. Harapannya kayak gini, semoga semuanya cepat berakhir, pandemi cepat berlalu, dan harapan seperti biasa itu aja sih harapannya, biar mereka bisa bersosialisasi lebih baik lagi sama temennya. Kan kasihan ya sekarang temen satu sama lain nggak tahu, terus gimana nggak bisa ngerasain kayak zaman saya dulu kucing-kucingan gimana gitu, upacara serunya di sekolah, mukul di meja kayak gitulah. Jadi kan ada jam ruang kosong, banyak hal yang mereka tidak bisa dilakukan pada saat banyak situasinya. gitu ya. Iya, jadi tidak efektif juga. Jadi mudah-mudahan cepat berlalu aja pandemi dan wabahnya segera sehat semuanya kembali normal seperti biasa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Berkadila. Saya mahasiswa dari Siliwangi yang sedang melaksanakan KKN selama 1 bulan. Mohon izin sebelumnya, apakah ibu bersedia untuk misalnya anak ibu itu kan kalau di WA, jadi tidak ada pengumpulan secara khusus gitu. Kalau di sini misalnya ada form tugasnya, tugas ini untuk apa gitu misalnya. Gurunya memberikan
memberikan tugas. Nah, nanti di sini ada form tugasnya seperti apa. Jadi tinggal masukkan filenya di sini. Nah, seperti itu nanti langsung terlihat. Lalu di sini tuh bisa langsung kelihatan nilainya. Apakah ibu sudah mengerjakan atau belum seperti itu. Lalu yang kedua ada aplikasinya Zoom. Zoom ini seperti video call gitu Bu. Ya, jadi anak-anak tuh bisa berinteraksi secara langsung. Kalau misalnya di WA kan hanya diberi tugas saja, tapi tidak tatap muka dengan gurunya. Kalau seperti ini secara tidak langsung anak bisa lihat gitu muka guru dan teman-temannya seperti ini. Jadi pemerintah memberikan kuota gratis ya.